Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ahmad dengan NIM 21044111302 kelas 1G. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sistem Operasi. Pengertian sistem operasi secara umum adalah suatu perangkat yang mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan ke pengguna sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Perkembangan sistem operasi dari generasi ke generasi. Generasi pertama tahun 1945 sampai 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan para pencipta sistem komputer menyadari bahwa kecepatan manusia untuk menghitung sangat terbatas. Di samping itu, manusia juga sangat mudah membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi. Oleh karena itu, sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Generasi kedua tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Generasi ketiga 1965 sampai 1980. Pada generasi ini sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus. Para pemakai dapat berkomunikasi secara interaktif lewat terminal secara online ke komputer. Dengan demikian, sistem operasinya menjadi multi-asar dan multi-programming. Pada generasi keempat pasca 1980-an dewasa ini, sistem operasi digunakan untuk jaringan komputer dengan para pemakainya menyadari bahwa keberadaan komputer-komputer yang digunakan saling terhubung satu sama lain. Pada masa ini, para pengguna juga telah diberikan kenyamanan dengan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar, yaitu komputasi yang tidak lagi dimulai berpusat pada satu titik tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Jenis-jenis sistem operasi. 1. DOS atau Disk Operating System. Operating System merupakan awal sistem operasi yang dipakai oleh IBM PC atau disebut PC-DOS, dan PC yang kompatibel dengan IBM PC disebut dengan MS-DOS. Versi DOS yang pertama dikeluarkan pada tahun 1982 dalam sebuah disket. Kelebihan DOS menampilkan program yang lebih realistis dibanding Windows. Kekurangan DOS tidak memiliki GUI sehingga membuat lebih ribet. Kedua, FreeBSD. FreeBSD adalah sistem operasi bertipe Unix bebas yang diturunkan dari Unix AT&T. FreeBSD berjalan di atas sistem Intel x86. FreeBSD bersendiri kali pertama muncul pada tahun 1993 oleh David Greenman. Tujuan dari FreeBSD adalah menyediakan software yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Kelebihan FreeBSD memiliki sistem software third party sebagai server, sistem stabil. Kekurangan FreeBSD, sedikit software untuk kantor, apalagi versi gratisnya. FreeBSD tidak dapat digunakan pada mikrokernel PC IBM. FreeBSD tidak dapat mendukung ISA plug-in card. Kecilnya basis developer dan pemakai yang mencari bug atau kelemahan program. Belum jelas masa depannya untuk server, database, dan sistem operasi
si desktop. 3. Mac OS atau Macintosh Operating System adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple komputer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel dengan komputer berbasis IBM. Mac OS merupakan sistem operasi pertama yang digunakan antarmuka pengguna grafis Graphics User Interface. Diperkenalkan pada tahun 1986. Mac OS sejak tahun 2006 telah memiliki kompatibilitas dengan arsitektur PowerPC maupun x86. Kelebihan Mac OS: hardware dan sistem operasi berasal dari produsen yang sama, tidak bisa ditebus virus dan worm. Kekurangan Mac OS hanya cocok bagi graphic designer. Hanya pihak Mac OS saja yang mengembangkan sistem operasi ini, kurang cocok untuk aplikasi server dan game. Keempat, Solaris. Sistem operasi Solaris adalah sebuah sistem operasi yang berdasarkan Unix, sistem yang diperkenankan oleh Sun Microsystems pada tahun 1992 sebagai pendukung Sun OS. Solaris terkenal karena kestabilannya, khususnya pada sistem SPARC atau Scalable Processor arsitektur. Kelebihan Solaris: sistem file stabil dan Polaris dibanding dengan Windows. Kekurangan Solaris: harga sistem operasi komersial yang mahal. Kepantasan inovasi Linux lama-kelamaan memberi kesan pada sistem Unix komersial. Drive hardware yang kurang baik pada versi hampir percuma, sedikit persenan untuk pejabat. Unix adalah sebuah sistem operasi komputer yang diawali dari Project Multics pada tahun 1965 yang dilakukan American Telephone dan Telegraph, AT&T, General Electric, dan Institut Teknologi Massachusetts dengan biaya dari Departemen Pertahanan Amerika. Kelebihan Unix: sistem operasinya gratis. Kekurangan Unix membingungkan karena berbeda dengan Windows. Format file yang terlalu sedikit, banyak software yang tidak kompatibel dengan Linux. Keenam, Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer bertipe Unix. Linux merupakan salah satu contoh hasil perkembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama atau open source. Kelebihan Linux merupakan sistem operasi bebas dan terbuka. Linux mudah digunakan. Hampir semua aplikasi yang terdapat di Windows telah terdapat alternatifnya di Linux. Kekurangan Linux: banyak pengguna yang belum terbiasa dengan Linux dan masih Windows minded. Kedukungan perangkat keras dari vendor tertentu yang tidak terlalu baik. Pada Linux, proses instalasi software atau aplikasi yang tidak semudah di Windows. Microsoft Windows atau biasa kita sapa dengan sebutan Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka dengan berbasiskan GUI atau tampilan termuka bergrafis. Kelebihan Windows: user friendly dibandingkan dengan sistem operasi yang lain, mudah membuat software untuk dijalankan di Microsoft Windows. Perkembangan paling cepat dibanding software lainnya karena banyak perusahaan software yang menciptakan kemajuan pada sistem operasi Windows. Banyak gratis GPL dan freeware ditawarkan untuk Windows. Kekurangan Windows: harga lisensi mahal, komunitas terlalu sedikit, banyaknya virus yang sering menyerang Windows, sistem keamanan yang masih bilang kurang, sistem yang kurang stabil.
bagian-bagian sistem operasi. Mekanisme boot yaitu meletakkan kernel ke dalam memori kernel. Kernel dapat dikatakan sebagai inti dari sistem operasi. Command interpret atau shell bertugas untuk membaca input berupa perintah dan menyediakan beberapa fungsi standar dan fungsi dasar yang dapat dipanggil oleh aplikasi atau program maupun piranti lunak lainnya. Resource allocator sistem operasi bertugas mengatur dan mengalokasikan sumber daya dari perangkat. Handler berperan dalam mengendalikan sistem perangkat agar terhindar dari kekeliruan atau error dan pengguna sumber daya yang tidak perlu. Drive untuk berinteraksi dengan hardware sekaligus mengontrol kinerja hardware. Fungsi sistem operasi adalah sebagai manajemen memori, manajemen proses, manajemen file, task management, formatting, user interface, toleransi kesalahan. Tujuan sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman untuk digunakan. Sistem operasi memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien. Sistem operasi yang disusun atau diprogram sedemikian rupa memungkinkan menerima perubahan atau pengembangan baru yang efektif dan efisien, dapat melakukan pengujian sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.